Ya pemirsa, pada tahun ini Gereja Katedral kembali merayakan Pekan Suci menjelang Hari Raya Paskah pada tahun 2022. Dan sebenarnya perayaan Pekan Suci ini sudah dilaksanakan pada hari Kamis 14 April 2022 dan akan berlangsung hingga Minggu 17 April 2022. Dan baru saja selesai ibadah pertama pukul 12.00 yang dilakukan secara virtual atau daring, dan saat ini para umat sedang melaksanakan ibadah kedua pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, yakni secara tatap muka dan juga daring. Dan nanti pada pukul 18.00 juga akan dilaksanakan ibadah ketiga, yakni secara tatap muka dan juga daring. Dan juga kapasitas yang sudah disediakan oleh pihak Gereja Katedral yakni sebanyak 1.105 kursi atau sekitar 75% dari jumlah kehadiran biasanya. Dan umat rincian ini yakni 355 umat beribadah di dalam Gereja Katedral dan 330 umat berada di Aula Maria dan 420 umat lainnya beribadah di Aula Yohanes. Dan tentu saja pelaksanaan ibadah secara tatap muka ini dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan anjuran pemerintah. Dan tak lupa pengamanan di sekitar Gereja Katedral ini juga turut dijaga oleh pihak kepolisian dan juga TNI untuk mengantisipasi hal buruk yang akan terjadi. Berikut wawancara kami dengan Humas Gereja Katedral, Susiana Suwadi. Untuk misa hybrid akan dilakukan pada pukul 15 dan juga pukul 18. Itu tentu saja merupakan ibadah Jumat Agung. Dan semua persiapan sebenarnya sudah dilakukan oleh panitia itu sejak sebelum Pekan Suci. Jadi pada hari ini seperti biasa umat akan berdatangan bahkan sebelum 1 jam dimulai. Jadi mungkin sekitar 2 jam sebelum dimulai pun umat sudah mulai berdatangan dan tentu saja harus membawa bukti pendaftaran melalui QR Code, dan kemudian nanti harus juga menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk di-scan. Baru kemudian umat dipersilakan untuk menunggu di Plaza Maria di area terbuka sebelum nanti pintu gereja dibuka 1 jam sebelum misa ibadat pada hari ini dimulai. Ada pembatasan jemaat yang hadir nggak, Bu? Ada, yaitu kapasitas tapi berubah. Untuk kali ini lebih banyak karena sudah di PPKM level 2 sehingga kapasitas pun bertambah. Yang sebelumnya di 40%, hari ini sudah bisa menjadi 75%. Artinya Katedral Jakarta bisa menerima 1.105 umat. Kalau menghindari penumpukan biasanya ada berapa titik? Untuk kali ini memang pemusatan ada di pintu 3, namun kita mengatur sedemikian rupa karena juga jarak yang cukup luas di area terbuka ini, dan juga umat yang berdatangan pun tidak dalam keadaan yang sama. Jadi waktunya terus bergantian sehingga ya cukup mengalir dan terhindar dari kerumunan. Nah, di dalam juga sudah diatur. Jadi umat yang mendapatkan pendaftaran itu bisa mengetahui bahwa dia sudah dapat di area dalam gereja kah atau luar gereja. Dari situ di dalam gereja sudah ada tali khusus yang mengatur ke arah dalam gereja. Dan kemudian luar gereja demikian pula, sehingga kita bisa memberikan kelancaran bagi umat yang datang. Kalau protokol kesehatannya apa aja sih, Bu? Seperti biasa, jadi sejak awal pandemi, karena komitmen dari Keuskupan Agung Jakarta untuk memutus mata rantai COVID, sehingga selalu harus dilaksanakan secara ketat. Jadi dari mulai pemeriksaan suhu, kemudian ada mencuci tangan di air mengalir ataupun menggunakan hand sanitizer, masker wajib dipakai di kawasan ini, kemudian juga jaga jarak, itu masih terus kita laksanakan. Pengamanan di sekitar Gereja Katedral sendiri bagaimana? Untuk pengamanan di sekitar ini seperti hal-hal perayaan hari besar lainnya, jadi Natal dan Paskah itu selalu kami didukung penuh dari bantuan dari jajaran TNI Polri dan juga biasa Satpol PP dan Ormas, teman-teman Ormas. Ya. Temanya boleh Tema pada tahun ini sebagai rangkaian dari Trihari Suci dan akhirnya pada Paskah ini, tema yang diusung adalah semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi dengan menekankan pada penghormatan martabat manusia.
karena penghormatan martabat manusia menjadi tonggak pertama di arah dasar Keuskupan Agung Jakarta tahun 2022 hingga 2026 dari 5 ajaran sosial gereja. Jadi, Ini ada kerjasama juga sama Istiqlal nggak, Bu? iya, tentu saja, karena kami dengan lokasi yang berdampingan saat ini semakin erat lagi kerjasama dan juga persaudaraan yang terjalin, apalagi setelah terowongan silaturahmi itu dibangun, sehingga kami terus banyak melakukan koordinasi. Salah satunya saya berterima kasih atas nama Gereja Katedral Jakarta, karena begitu besar perhatian dan dukungan dari imam besar maupun dari teman-teman pengurus di Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Karena walaupun saat ini berlangsung juga kegiatan rangkaian dari ibadah puasa, yaitu ada mungkin kegiatan buka puasa ataupun tarawih, namun kami tetap diminta untuk bagi umat yang ingin parkir di Masjid Istiqlal itu dipersilahkan. Jadi kami sungguh amat berterima kasih kepada Imam Besar dan Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Demikian informasi kali ini dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Depa Nanda melaporkan untuk Sinpo TV.